Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 21, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat di atas terambil dari kitab Filipi 1 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih Baik Lagi. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, bagi orang Kristiani, ketakutan akan kematian justru menuntun pada kehidupan yang penuh. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Sir Francis Bacon mengatakan, saya tidak percaya bahwa ada orang yang takut mati. Mereka hanya takut pada serangan kematian. Woody Allen berkata, saya tidak takut mati.
Saya hanya tidak ingin berada di sana ketika hal itu terjadi. Yang sangat menakutkan bukanlah kematian, melainkan detik-detik menghadapi kematian. Ketika Paulus dalam tahanan dan ada kemungkinan ia akan mati di sel penjara, ia membagikan pandangannya mengenai kehidupan dan kematian. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Benar-benar cara pandang yang luar biasa. Kematian adalah musuh kita. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Tetapi kematian bukanlah suatu akhir yang mesti ditakuti sedemikian banyak orang. Bagi orang percaya, ada sesuatu yang menunggu mereka di luar kehidupan ini, yaitu sesuatu yang lebih baik. Seseorang pernah berkata, bagi kepompong, sesuatu yang sepertinya adalah akhir kehidupan. Bagi kupu-kupu, hal itu barulah awal kehidupan. George MacDonald menulis, alangkah anehnya ketakutan akan kematian. Kita tidak pernah takut saat melihat matahari terbenam. Saya menyukai ungkapan dari Filipi 1 ayat 21. Bagi saya, hidup berarti kesempatan melayani Kristus, dan mati ya, berarti lebih baik lagi. Selama menjalani kehidupan jasmani, kita berkesempatan untuk melayani Yesus. Namun suatu hari, kita akan benar-benar berada dalam hadirat-Nya. Ketakutan kita akan luntur ketika kita melihatnya muka dengan muka. Itulah sesuatu yang lebih baik lagi yang dimaksudkan Rasul Paulus. Hidup dan mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati adalah masa, sedangkan kepemilikan adalah kepastian. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati tetap miliki Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda dalam kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan lantas setelah mati menjadi milik iblis. Demikian sebaliknya, tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis lalu tiba mati dia menjadi miliki Tuhan. Artinya, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa, tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Dalam nas hari ini, kita akan belajar 3 hal, yakni: pertama, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, lalu besar, dan bersekolah, dan setelah selesai dalam pendidikan mereka bekerja mencari uang kemudian menikah sampai punya anak dan akhirnya menjadi tua lalu mati. Selesailah hidup ini, namun bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti arti hidup ini di dalam Tuhan. Selama kita hidup harus punya arti dan makna bahwa hidup ini berarti bekerja memberi buah. Kita sadar bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus kita adalah orang yang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengorbanan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa sehingga kita luput dari hukuman Allah. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Ia berikan kepada kita masing-masing. Daud berkata dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku?
Seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan, tetapi sekarang biarlah kita juga belajar seperti Daud untuk membalas kebajikan Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Inilah arti hidup bagi Tuhan. Kedua, jika kita mati, matilah bagi Tuhan. Karena jika kita hidup menurut segala perintah-Nya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal di dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Pada saat itulah, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Maka dalam arti kehidupan kekal ini, maka dapat dikatakan, hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ketiga, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Artinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua harus bagi kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Bahkan ketika kita berdoa, kita seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, melalui hidup kita, termasuk doa yang sedang kita naikkan, dan menjadikan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dengan sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mampu menjadi milik-Nya dengan benar, dan kita akan dipantaskan untuk dapat memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan kita. Karena itu, pastikanlah bahwa kita adalah milik Tuhan baik masa hidup maupun mati. Apa artinya? Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kebanyakan orang fokus pada bagian kedua ayat ini, mati adalah keuntungan, dan merenungkan nikmatnya surga. Namun kita tidak boleh mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya. Pentingnya ungkapan hidup adalah Kristus tidak dapat dilebih-lebihkan. Ungkapan ini harus menjadi inti kehidupan setiap orang Kristen. Dalam pernyataan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ia upayakan, segala sesuatu yang ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nanti-nantikan akan diarahkan kepada Kristus. Sejak masa pertobatan Paulus hingga kemartirannya, setiap tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk memajukan pengetahuan, Injil, dan gereja Kristus. Tujuan utama Paulus adalah untuk memuliakan Yesus. Hidup adalah Kristus, berarti kita mewartakan Injil Kristus. Paulus berkhotbah di sinagoga. Dia berkhotbah di tepi sungai, dia berkhotbah sebagai seorang tahanan, dia berkhotbah sebagai rasul, dia berkhotbah sebagai pembuat tenda. Pesannya tetap, Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Dia membawa pesan pengorbanan Kristus kepada raja, tentara, negarawan, imam, dan filsuf, orang Yahudi dan bukan Yahudi, pria dan wanita. Dia akan berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Hidup adalah Kristus, berarti kita meniru teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan,
Itulah yang ingin dilakukan dan dikatakan Paulus. Gereja mendapat manfaat dari teladan kesalehannya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang akan Yesus lakukan? Itulah yang ingin kita lakukan. Hidup adalah Kristus, berarti kita mengejar pengenalan tentang Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup adalah Kristus, berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Kesaksian Paulus mengenai hal ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan kami dalam Markus 10 ayat 29-30 bahwa pengorbanan kita untuk Yesus akan dibayar 100 kali lipat. Hidup adalah Kristus, berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita, dan keinginan utama kita. Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, dan jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita mengesampingkan dosa yang menjerat dan gangguan-gangguan duniawi, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dia adalah hidup kita. Berlari menuju panggilan surgawi. Minggu ini kita memasuki Minggu Judika, artinya berilah keadilan bagiku, ya Allah luluhon ahu ale jahoa. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, berlari menuju panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, panggilan untuk dekat dengan Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan. Kita harus mengetahui, mengerti dan mengenali panggilan surgawi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita dapat menghargai bahwa panggilan surgawi yang kita miliki adalah karena Kristus telah mati untuk kita, Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Panggilan surgawi sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Kalau orang percaya tidak berjalan dalam panggilan surgawi, maka kita akan berjalan menuju kepada panggilan dunia. Kita mengikuti semua keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan berkata semua orang yang mengikuti keinginan dunia akan binasa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Paulus mengejar panggilan surgawi itu sebabnya ia meninggalkan panggilan dunia yang dianggapnya sebagai sampah yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Paulus akhirnya berani meninggalkan apa yang menurutnya baik pada masa lalunya dan dia melihat ke depan sebagai sesuatu yang menguntungkan ketika dia mengejar hadiah panggilan surgawi. Dalam rangka berlari menuju panggilan surgawi, Paulus melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada beberapa masa lalu Paulus yang dianggapnya baik,
tetapi ternyata setelah berjumpa dengan Yesus semuanya jadi tidak ada gunanya seperti pertama, segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus dalam tradisi orang Farisi atau aturan-aturan yang begitu banyak maka itu dianggap rugi oleh Paulus setelah dia ada dalam Yesus. Kata rugi dalam bahasa Ibrani memakai kata zemian, dari kata zemia yang artinya rugi atau kerusakan. Dan dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 terjemahan KJV atau King James Version memakai kata damage, yang artinya bukan sekedar kerugian yang biasa namun suatu kerugian yang dapat merusak sesuatu yaitu yang sangat membahayakan keselamatan orang lain. Paulus mendefinisikan kata rugi, yaitu sangat membahayakan baik bagi dirinya dan orang lain. Jadi segala perbuatan baik yang dia lakukan dalam keagamaan itu dianggap sangat membahayakan. Kedua, segala kebaikannya, kesalehannya dan ketaatannya dalam melakukan hukum Taurat dianggap sebagai sampah. Kata sampah dalam bahasa Yunani memakai kata skubala, dari kata skubalon yang artinya sampah, ampas, kotoran hewan. Singkatnya sebagai hal yang menjijikan dan memuakan. Sebagai contoh kalau kita memecah 9 telur yang baik, namun kalau kita campur dengan telur busuk satu saja maka itu akan merusak semua telur yang baik. Demikian juga karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan hidupnya tercemar dosa, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sesuatu yang memuakkan dan menjijikkan. Ketiga, Paulus merasa diri benar. Pada masa lalu, maka Paulus pernah hidup dalam kebenarannya sendiri, yaitu sebelum dalam Yesus. Dia menganggap semua kebenaran yang dia lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Teologi orang Farisi saat itu adalah teologi yang lebih dihormati dan dihargai dibandingkan dengan teologi orang Saduki. Dalam Yesus kita benar bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kebenaran dalam Yesus Kristus. Teologi, khotbah atau pengajaran apapun jika tidak dikaitkan dengan Kristus sebagai pusatnya, maka semua itu hanya moralisme belaka dan tidak ada gunanya serta bisa menjebak diri kita untuk merasa benar dan lebih suci daripada orang lain. Charles Spurgeon pernah berkata, kalau kita tidak mengkhotbahkan Kristus, maka lebih baik tidak usah berkhotbah. Keempat, Paulus merasa diri berharga. Ada 3 identitas asli dari Paulus, yaitu bangsa Israel, suku Benyamin dan orang Ibrani asli yang menunjukkan rasa diri yang berharga dalam kehidupan Paulus. Berbeda dengan orang Samaria yang sudah melakukan kawin campur dan dianggap suku yang paling rendah serta diidentikan dengan pemungut cukai dan pelacur. Paulus ini orang Ibrani asli yang sangat fasih menulis bahasa Ibrani dan berbicara dengan bahasa Ibrani yang halus dibandingkan dengan yang lain. Namun dalam Yesus maka Paulus melihat bahwa keberhargaannya bukan dari kesukuannya, tetapi karena dalam Yesus dia menjadi anak-anak Allah. Kelima, Paulus merasa diri hebat. Paulus tidak hanya taat dalam melakukan hukum Taurat, namun dalam semua aturan secara detail, maka Paulus menyatakan bahwa dia tidak bercacat. Di sini, Paulus merasa diri hebat di mana bisa mempengaruhi perubahan orang lain. Dalam Yesus, maka orang lain bisa berubah bukan karena kita telah menuruti semua aturan agama, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Semua yang disebutkan di atas tidak ada gunanya lagi bagi Paulus setelah ia berjumpa dengan Yesus. Paulus mengalami perubahan hidup yang total.
Paulus berubah dari panggilan duniawi menuju panggilan surgawi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengejar panggilan surgawi? Berdasarkan pengalaman Paulus, ada beberapa cara kita untuk bisa meraih panggilan surgawi itu, yakni: pertama, kita harus terus berjuang menuju kesempurnaan. Kerendahan hati Paulus nyata dari kesadarannya bahwa ia masih terus-menerus memerlukan pertolongan, penghiburan, dan anugerah Kristus dalam menjalankan kehidupan atau tugas-tugas pelayanannya. Paulus mengakui ketaksempurnaannya, tapi ia sangat ingin disempurnakan. Ia mengejarnya, berjuang, bekerja keras untuk meraihnya, tetapi bukan atas jasa-jasa atau kebenarannya, melainkan oleh jasa dan kebenaran Kristus. Oleh anugerahnya, Paulus mau memperoleh lebih banyak anugerah, lebih banyak bekerja atau melayani tanpa merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka yang telah menerima anugerah sejati akan berkeinginan untuk memperoleh anugerah lebih banyak lagi dan sangat berhasrat untuk menikmatinya secara sempurna. Aku telah ditangkap oleh Kristus. Kita ditangkap oleh Kristus agar dapat menangkap kebahagiaan sempurna yang ditawarkannya. Kedua, kita terus fokus pada masa depan di dalam Kristus. Hidup kita tidak harus selalu menoleh ke belakang, tetapi kita harus terfokus ke masa depan. Yang perlu diperhatikan dan dipedulikan adalah mengarahkan diri ke depan. Kita melupakan atau mengabaikan segala sesuatu yang di belakang, termasuk kebanggaan pada masa lalu. Mungkin juga kegagalan-kegagalan dalam mentaati kehendak Tuhan. Kita harus mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita, melangkah pasti, mewujudkan visi, menjangkau masa depan di dalam Kristus. Ketiga, kita terus bergerak maju meraih hadiah surgawi. Berlari-lari takkan pernah berhenti. Bergerak maju secepat yang kita bisa lakukan, menuju sasaran yang telah ditetapkannya. Panggilan Kristiani adalah panggilan yang sangat tinggi. Datangnya dari surga, arahnya menuju surga. Untuk memperoleh hadiah, mengejar, menguber, memburu. Sekali lagi, bukan oleh kekuatan manusiawi, tetapi oleh Roh, oleh anugerah. Anugerah keselamatan menggerakkan kita untuk bekerja keras. Kita bekerja keras, bergulat, bertempur, bertarung demi hadiah, yaitu surga, kebahagiaan sempurna, yang telah kita miliki dalam pengharapan. Arah yang tepat menentukan kesiapan dan kecepatan untuk mencapainya. Kemana arah hidup kita? Panggilan surgawi atau memuaskan kehidupan duniawi? Renungkan, Paulus berlari-lari untuk tujuan ini, yaitu ketika dia menganggap masa lalunya sebagai sesuatu yang memuakkan, maka dia tidak mau berdiam diri namun mengejar panggilan sorgawi itu. Ada 5 hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang adalah suatu kehormatan yang dikejar oleh Paulus dan perlu kita kejar juga. 5 hadiah atau panggilan itu adalah: mahkota abadi diperoleh dengan menjadi teladan rohani atau saksi Kristus. Mahkota kemuliaan diperoleh dengan menjadi gembala. Mahkota sukacita diperoleh dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Mahkota kehidupan diperoleh karena setia kepada Yesus walaupun mengalami penderitaan. Mahkota kebenaran diperoleh karena merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hadiah itulah yang dikejar Paulus. Sekalipun hadiah mahkota itu diberi oleh Kristus, maka kelak Paulus dan kita semua di hadapan Kristus, Sang Raja,
Semua mahkota itu akan diletakkan di bawah Kristus, untuk memuliakan dan menghormati Dia. Sayangnya, banyak orang percaya sudah mulai meredup untuk mengejarnya. Paulus menasihati kita untuk terus bekerja sama dalam hal-hal besar yang telah kita setujui dan bertumbuh menjadi semakin dewasa. Terus saling berbagi, saling menolong, dalam mempelajari firman Tuhan. Karena itu, mari terus berjuang menuju kesempurnaan pengertian dan perbuatan iman kita. Mari fokus pada masa depan kita di dalam Kristus. Mari bergerak maju meraih hadiah surgawi. Mari bertumbuh dalam pengertian-pengertian baru yang lebih baik. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.